Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali kami hadir menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini hari yang ke-26 di bulan penghujung tahun 2022. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam juga kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa, sebagai umat Islam, semangat merayakan tahun baru bukan sekedar dengan menggelar pesta kembang api atau menghabiskan malam dengan gegap gempita, terompet, dan sebagainya. Namun, sudah selayaknya tahun baru memang memberikan semangat baru di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang memaknai tahun baru dengan semangat perbaikan. Bersama saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Nur Kholis Majid, tim Aswaja NU Center Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nggih Ustaz nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, hari ini bertepatan dengan hari Senin 26 Desember 2022 Ustaz. Ini berarti artinya kurang beberapa hari lagi kita akan beralih berganti tahun Masehi Ustaz ya. Betul. Sebetulnya kalau di umat Islam sendiri, cara kita memaknai atau mempersiapkan, apakah perlu juga mempersiapkan tahun Masehi ini Ustaz? Karena kita akan punya tahun sendiri begitu biasanya. Ya, pertama kita mengenal dua sistem kalender ya. Ada kalender yang kita sebut dengan Masehi, dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih, itu ya. Yang seperti saat ini nih, yang seperti saat ini kita berada di 26 Desember, itu berarti kan Masehi itu. Dan itu acuannya adalah siklus matahari. Kita juga selain itu mengenal sistem kalender Hijriyah atau kalender Islami. Kalender Komariah. Komariah. Yang dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dua-duanya ini dalil secara khusus menganjurkan kita merayakan tahun baru ini, itu sesungguhnya tidak ada. Secara khusus ya. Tetapi dalil yang bersifat umum dalam arti makna yang tersirat di dalam dalil itu menganjurkan kita untuk mempersiapkan diri itu ada. Misalnya ini, dalam Al-Quran, itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, bahwa wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya kamu melihat apa yang akan terjadi besok. Artinya bahwa kalimat takwa di sini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amaliyah. Yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk mengisi hari-hari esok, tidak hanya di tahun baru ya, hari-hari esok yang kemudian bisa mengantarkan kita menuju amal soleh yang lebih bermakna, kira-kira begitu ya. Maka sesungguhnya makna implisit daripada ayat ini tidak secara tidak secara tegas ini menganjurkan kita untuk merayakan tahun baru, enggak ya. Tetapi ini bisa kita pahami bahwa kita selalu mengupgrade keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada momentum tahun baru. Tahun baru itu sebagai ajang untuk berkontemplasi, karena sesungguhnya tahun baru itu adalah mengurangi jatah usia kita, Mas. Jadi kalau dengan hadirnya tahun baru 2023 ini berarti secara tidak langsung usia kita itu sudah semakin terkurangi. Sudah terkurangi. Nah, makanya kemudian Al-Qur'an mengisyaratkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu. Nah, hendaknya kita mempersiapkan apa? Ya dengan amal soleh, dengan tajdidun niyah, memperbaharui niat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan di malam tahun baru ini. Nah, persoalannya sekarang, apakah tidak boleh kemudian kita merayakan dengan cara kumpul-kumpul sama keluarga? Ya, kumpul sama keluarga itu kan esensi silaturahim. Maka tentu itu boleh-boleh saja. Dibolehkan ya Ustadz ya. Kumpul sama keluarga, bakar-bakar ikan misalnya, Mas. Itu yang terjadi di berbagai tempat kan begitu, di Surabaya kan. Ketika memasuki malam pergantian tahun, menjelang pergantian tahun baru yang dimulai pada pukul 24 itu kan. Itu biasanya keluarga bermain, silaturahim, kumpul-kumpul, bakar-bakar ya. Mengandung nilai silaturahimnya itu yang dapat pahala gitu. Bukan soal yang lain gitu. Artinya juga tidak dipermasalahkan ketika ada seorang muslim untuk ikut merayakan gegap gempita pergantian tahun nih Ustadz nggih. Karena kita kan juga punya tahun sendiri, itu bagaimana Ustadz? Sebetulnya cara memaknai tahun baru sebaiknya seperti apa kalau misalkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menganggap hal itu tidak boleh dan sebagainya. Karena kita juga
punya tahun baru sendiri. Nah, menurut Ustadz itu seperti apa? Yang lebih tepat mungkin bukan merayakan ya. Sebab kalau merayakan kita kan sudah punya 2 hari raya itu. Tapi yang kita mungkin pikirkan itu adalah mengisi kekosongan, mengisi waktu liburan. Mengisi waktu liburan. Berarti diganti niatnya ya Ustadz ya. Ya bukan merayakan loh. Kalau merayakan kan seakan-akan ada teks, satu perayaan ya ada perayaan tertentu, ada ibadah tertentu. Enggak. Di malam tahun baru kan sama dengan malam-malam yang lain. Sehingga saya mengistilahkan bukan merayakan tetapi mengisi kekosongan, mengisi liburan di malam tahun baru itu dengan berbagai agenda. Ya, silaturahim, kumpul keluarga, bakar-bakar ikan, ya boleh-boleh saja lah. Membakar ikan apa sih salahnya gitu kan? Tidak masalah ya Ustadz. Yang penting tidak maksiat, itu aja. Oke. Memang Ustadz ya ini kebiarnya sudah terasa dari sekarang nih Ustadz. Kalau apalagi di penghujung tahun seperti ini. Nah, kalau tahun baru momentum muhasabah diri, sebetulnya muhasabah seperti apa sih Ustadz yang seharusnya kita lakukan nih? Seperti yang jenengan sampaikan tadi, kita harus merundungkan diri. Selain itu harus apa Ustadz? Banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Muhasabah dalam arti zikir, muhasabah dalam arti sholat sholat malam qiyamul lail bersama karena mungkin biasanya liburan, jadi daripada hanya sekedar di pinggir jalan, ayo kita sholat bareng qiyamul lail. Di beberapa masjid juga begitu. Ada yang di santunan anak yatim. Sekali lagi ini bukan soal merayakan ya. Ini bukan merayakan karena perintah merayakan secara khusus tidak ada. Tidak ada. Ini mengisi kekosongan, mengisi waktu liburan itu aja. Nah, ada yang kemudian bersilaturahim pergi keluar kota, bude, orang tua termasuk kita kunjungi, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi yang jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu itu kan sebelum kalian dihisab maka hendaknya introspeksi diri, kira-kira begitu. Baik. Apa wujudnya? Ya tadi itu. Bisa zikir, bisa apa, termasuk juga tafakkur. Berkontemplasi Mas Hadi ya. Berkontemplasi itu artinya memikirkan bahwa secara tidak langsung usia kita ini sekarang sudah semakin nambah. Dengan hadirnya tahun baru dan mengurangi jatah usia kita yang sudah diberikan oleh Allah itu. Tafakur dan berkontemplasi, begitu Ustaz. Kontemplasi ya. Kontemplasi. Ustaz, kita tahan dulu Ustaz untuk keterangan yang tadi itu. Kita akan balik lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Wijaya Swaja. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Wijaya Swaja. Kali ini kita masih membahas tentang memaknai tahun baru dengan semangat perbaikan bersama saya Adi Prasetyo dan narasumber saya Ustadz Nur Kholis Majid, tim Aswaja NU Center Jawa Timur. Tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan yang sudah sampaikan ke Ustadz. Ustadz, memang sih ya untuk mengisi kekosongan ketika menjelang pergantian tahun ini ada banyak sekali cara. Ada yang kumpul-kumpul sama teman-temannya, sama keluarga, kumpulan di villa. Salah satunya adalah untuk merayakan kebersamaannya karena masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan tadi juga ada beberapa cara lagi menurut Ustadz, yakni tentang dengan tafakur dan kontemplasi. Seperti apa itu Ustadz? Tafakur itu ya berpikir, merenung, merenungi sisa usia lah, kira-kira begitu, bahwa ternyata kita sudah tidak sadar sudah berusia sekian. Seperti saya sekarang Mas Adi sudah 36. Sebentar lagi 37. Oh, buka kartu nih Ustaz nih. Iya. Ya enggak apa-apa ya. Biar saya juga ingat gitu, bahwa saya sudah semakin tua, kira-kira begitu. Baik. Nah, apa tujuannya tafakur dan berkontemplasi tadi itu? Ya, untuk merenungi diri sendiri. Ada hadis au kama qol ya, yang misalnya yang disampaikan Al-Hakim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang robih, beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka dia maghbun, tertipu ya, bukan mal'un. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, mal'un, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Nah, kita kontemplasi dalam kerangka untuk memikirkan itu. Apakah di tahun 2022 ini itu jauh lebih bagus dari sisi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan tahun 2021? Kalau memang ini lebih bagus berarti termasuk yang robih. Kalau memang kita masih sama, mari kita sudah tertipu kan karena usia semakin menambah, amal masih begitu-begitu saja. Gitu kan? Maka harusnya juga semakin bertambah juga. Maka harus dipersiapkan untuk tahun 2023 ini agar bagaimana caranya kualitas dan kuantitas amal kita semakin bertambah. Kira-kira begitu Mas Hadi ya, di tahun 2023.
Nah, Oke, kalau menurut Ustadz nih, biasanya kebiasaan di pesantren seperti apa Ustadz? Apakah ada agenda khusus ketika mengisi kekosongan menjelang pergantian tahun Masehi ini Ustadz? berbagai macam sih. Ada yang diisi dengan Oh hiburan, begitu. ya bakar-bakar tadi itu. Sama juga ya Ustadz? Sama seperti di juga. dunia Ada luar yang ya? diisi dengan qiyamul lail. Karena besoknya kan libur tuh. Malam Iya. tahun baru kan besoknya liburan. Jadi qiyamul lailnya ditambah. Kalau biasanya jam 3 malam mungkin bisa jam 1 malam. Oh begitu. Ada sholat tasbih, ada zikir zikir malam dan sebagainya gitu ya. Itu berbagai macam sih di pesantren. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ini bukan perayaan. Ini Mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan dan liburan itu saja. Gitu. Sebab kalau perayaan itu kan seakan-akan ada teks yang menganjurkan gitu. Baik. Padahal kita hanya mengenal 2 perayaan itu saja. Perayaan tahun baru, Bukan, hari Idul raya, Fitri dan Idul Fitri dan Idul Idul Adha. Adha. Cuma itu aja ya Ustadz Itu betulnya. saja. Oke, Ustadz terkait dengan muhasabah atau tafakur tadi, katanya dengar kan juga sholat malamnya ditambah. Apakah berlaku juga membaca doa awal tahun juga akhir tahun untuk tahun baru Masehi ini Ustadz? Ya namanya orang berdoa kan boleh-boleh saja ya Mas Adi. Tapi momentumnya tahun baru itu ini kan sekali lagi kalau bicara doa kan ibadah mutlaqah ghair muqayyadah, ibadah yang tidak terikat waktu dan tata cara. Silakan aja berdoa. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah yang mahdhu muqayyadah, maka acuannya adalah kalender Islam, kalender Komariah itu. Misalnya, kapan kita sih mengawali Ramadan? Ya tanggal 1 Ramadan, kan begitu toh. Kapan kita memperingati Isra Mi'raj? Ya tanggal 27 Rajab, ya, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita membaca awal tahun di awal tahun Masehi, ya silakan saja, itu cuma sekedar doa. Tapi ini sekali lagi momentum harusnya doa tadi itu dibaca di awal tahun Hijriyah. Karena kita mengenal sistem kalender Hijriyah itu kaitannya dengan soal ubudiyah, ibadah. Tapi kalau tidak berkaitan dengan ibadah, namanya orang berdoa kan boleh-boleh saja gitu. Itu Mas Adi. Intinya adalah berdoa itu terbebas terbuka buat semua momen begitu Iya, Ustadz ya? namanya orang berdoa kan momen apa saja boleh gitu ya. Baik, Ustadz, kalau boleh tahu nih, dulu apakah ada kisah atau mungkin ibroh ketika di zaman Nabi tentang pergantian tahun Masehi ini Ustadz? Menurut Ustadz nih. Secara spesifik Nabi tidak pernah menganjurkan ya. Tidak pernah menganjurkan soal itu. Sekali lagi kalau sekarang aja lah di Mekah misalnya itu bulan-bulan Desember begini kan biasanya juga liburan semester kan. Mereka juga pada keluar, orang-orang Saudi misalnya. Artinya apa? Bahwa kalender di sana pun juga sudah mulai mengadopsi Masehi gitu kan. Buktinya liburannya juga disesuaikan. Mas Adi kalau umrah di bulan Desember ini mesti ramai itu. Oh iya Ustadz? Iya. Memang ada apa Ustadz? Karena momentum liburan. Oh begitu. Jadi orang yang ingin umrah bersama dengan anak cucu itu kan bisa dibawa, bisa diberangkatkan di momentum akhir Desember. Kenapa? Karena memang itu momentum liburannya gitu. Dan mesti hotel-hotel juga pada full, pada mahal di sana itu. Maka dari itu saya ingin menegaskan bahwa sekali lagi ibadah yang berkaitan dengan malam tahun baru secara khusus itu tidak ada. Ya hanya berdoa. Ya mungkin mengisi kekosongan tadi itulah Mas Adi, kira-kira gitu ya. Berarti boleh ya Ustadz diisi dengan segala macam hal yang sering kita lihat juga di luar sana nih Ustadz. Kalau Ustadz ada rencana kemana saja nih akan mengisi kekosongan di malam tahun baru nih? Saya silaturahim saja dengan family karena memang waktunya liburan kan. Jadi memanfaatkan liburan kita silaturahim, bermain ke rumah paman, rumah bibi, termasuk mengunjungi orang tua kan, saudara-saudara dan sebagainya. Itu aja Mas Adi agenda kita. Ya kadang-kadang memang kita juga pingin hiburan ya bakar-bakar ikan itu hiburannya. Sambil makan bareng sama saudara. Kira-kira apa nih Ustadz yang perlu diingat para pengisi momentum liburan di menjelang tahun baru nih Ustadz? Apa yang perlu diperhatikan nih? Pertama, barometer kita sebagai seorang muslim itu tidak hanya soal benar atau salah. Jadi mari kita berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat itu kan berarti sia-sia. Nah, orang yang sia-sia itu kan berarti maghbun, orang yang terkecoh dengan waktu kan. Waktu terus berjalan, sementara kita masih terkecoh pada hal-hal yang tidak substansial gitu. Saya contohkan misalnya ya, membunyikan mercon. Mercon Tahu mercon ya? Mercon. Itu petasan lah. Petasan misalnya. Itu
bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi bagi saya manfaatnya apa sih gitu kan? Betul. Dan seterusnya. Jadi harus berpikirnya itu berorientasi kepada kemaslahatan, kemanfaatan untuk kita pun orang lain. Jadi kita jangan berbuat satu, ini kan boleh, bukan soal boleh dan tidaknya, tapi soal kepantasan. Nah, petasan itu kalau dibunyikan di tengah-tengah pemukiman kan juga mengganggu. Ya kan? Yang kedua membahayakan juga. Di samping juga ya tidak etis lah kalau bagi kita yang sudah dewasa, kira-kira begitu Mas Hadi. Memang ya Ustadz ya, kadang hal semacam itu tuh tidak disadari, terbiasa di dalam lingkungan kita, karena momen-momen seperti itu memang biasanya sering digunakan orang-orang adik-adik kecil bahkan yang didukung juga oleh orang tuanya untuk melakukan itu, padahal hal semacam itu juga tidak apalagi yang waktu di Mojokerto itu saya sempat melihat Ustadz ada brong-brong itu dipegangi sama polisi. Ya, akhirnya sesuatu yang tidak bermanfaat mungkin bisa ini Ustadz ya. Ya, termasuk hal itu. Ya, brong-brong tadi itu. Itu bagi saya ya tidak ada gunanya juga. Apa sih manfaatnya? Malah mengganggu ketenangan orang lain, bikin bising juga. Betul. Yang kedua kan mungkin sepeda motor juga akan cepat rusak kalau diperlakukan seperti itu. Kira-kira gitu ya Mas Adi ya. Jadi itu pun belum lunas sekarang juga Ustadz. Kadang-kadang belum lunas cicilannya itu. Yang lebih parah lagi itu pinjem lagi. Bukan belum lunas tapi pinjem gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita jangan terjebak pada soal boleh atau tidak boleh. Barometer kita itu adalah manfaat dan maslahat untuk kita dan untuk orang lain. Kira-kira begitu. Baik Ustadz, dari tim Aswaja Enu Center Jawa Timur, apakah ada rencana sesuatu yang ingin dilaksanakan di akhir tahun 2022 ini dan nanti menjelang tahun 2023 ini, Ustaz? Ya, pastinya rencana itu di tahun 2023. Karena kalau mau tahun 2022 ini, ini sudah momentum liburan. Jadi sudah hampir praktis tidak ada kendala. Kira-kira begitu ya. Hanya kemarin kita kan sudah muskerwil itu. Baik. Nganjuk, ya. Ustadz, kita lanjut lagi nanti perbincangan kita tentang menjelang tahun 2023. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Edisi kali ini adalah edisi terakhir di tahun 2022 ya Ustadz ya. Karena Senin depan atau Hujah Aswaja tahun depan kita sudah berada di tahun yang berbeda, tahun 2023. Aduh, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan panjang umur gitu Ustadz. Baik, Ustadz, kita langsung aja sebetulnya tadi pengen nanya juga hukumnya itu bagaimana sih? Kalau tadi kan kita menurut Ustadz mengatakan bukan merayakan ya, tapi mengisi kekosongan. Tapi bagaimana teman-teman yang belum sempat nonton acara kita pada sore hari ini dan udah terlanjur ngomong ke teman-temannya, yuk rayakan, yuk tahun baru. Nah itu bagaimana sih Ustadz sebetulnya Ustadz? Ya mereka kan mungkin bahasa lisannya saja. Bahasanya merayakan, tetapi sesungguhnya substansinya dimaksud bukan merayakan, tetapi adalah mengisi liburan. Nah, karena mengisi liburan itu diisi dengan barang-barang, terkesannya seakan-akan merayakan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak saya temukan ya teks yang secara spesifik itu merayakan tahun baru. Oh, kalau tiba saatnya maka kamu bergembiralah di malam tahun baru gitu. Saya belum menemukan ya. Mungkin ada, tapi saya belum menemukan. Tapi kalau Lebaran kan memang diperintahkan, memang ada memakai baju baru, ya kan, dilarang berpuasa. Artinya kita disuruh untuk menikmati makanan begitu. Untuk yang tahun baru ini saya belum menemukan itu, secara spesifik loh ya. Tetapi secara substansial kita mempersiapkan hari esok agar lebih baik itu ya ada di berbagai literatur gitu kan. Itu satu. Yang kedua, dalam di Islam itu kita mengenal satu kalender namanya Hijriyah sebagai acuan di dalam beribadah. Kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan Dzulhijjah dan seterusnya. Itu acuan harusnya ke sana. Sehingga sebagai seorang muslim kita harusnya itu ke sana, Mas Hadi. Jadi tidak menjadikan kalender Masehi sebagai acuan. Dan buktinya juga berbagai agenda kan dikaitkan dengan kalender Komariah atau kalender Hijriah begitu, tidak Syamsiah. Maka dengan demikian saya memastikan bahwa kita bukan merayakan tahun baru Masehi, tetapi kita hanya sebatas untuk mengisi kekosongan dan waktu liburan. Kira-kira begitu Mas Adi. Oke, Ustadz, sebetulnya sejarah tahun baru Masehi menurut pandangan Islam itu seperti apa Ustadz? Kalau bicara soal sejarah kalendernya, jelas dinisbatkan di Al-Masih Isa Al-Masih pada saat itu ya. Tetapi sejarah awal mula tentang perintah merayakan tahun baru itu seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak menemukan. Ya,
Di eranya siapa itu? Ya semenjak tahun baru Masehi ini ada, saya kira orang juga sudah pada mengisi waktu liburan, kira-kira begitu. Dan seingat saya dulu waktu kecil itu Mas Adi, liburan itu tidak di bulan Desember malah. Iya kan? Iya. Karena kita dulu pernah mengenal istilah triwulan ya, triwulan. Sehingga di bulan Desember itu liburannya sangat singkat ya, hanya pada tahun baru itu saja. Tapi beberapa tahun berikutnya itu malah di bulan Desember ini kita liburan juga cukup panjang gitu kan. Cukup panjang. Betul, Mulai betul. ini aja udah 1 minggu kan kita Udah liburan 1 ya. minggu. Jadi kalau dulu pernah kita liburan sampai 2 minggu. Baik. Jadi lebih dipersingkat gitu ya. Oke, Ustadz, ini kan ada juga yang menanyakan nih, sebetulnya tahun baru Masehi ini kan juga runtutan dari Natal, nggih ngapunten ini. Karena kita juga memang kondisinya seperti itu, pengen tahu juga, apakah boleh yang notabene hal yang semacam ini kita sebagai muslim untuk ikut mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, itu bagaimana Ya. Ustadz? Ini sesungguhnya masalah klasik ya, karena dulu perdebatannya panjang ini. Panjang sekali pada saat itu, nggih. Pada saat itu, ya, sampai sekarang. Sampai sekarang juga. Sekarang perdebatannya panjang. Apakah boleh atau tidak? Ya memang kalau kita bicara soal itu kan pasti ada perbedaan pandangan ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun juga demikian gitu. Tetapi begini Mas Adi, bagi saya bahwa memang kita menyadari bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Dari sisi agama kita mengenal ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan seterusnya lah ya. Dari sisi budaya, dari sisi sosial dan sebagainya, kita sangat heterogen dan kita adalah bangsa yang besar. Nah, tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudara kita yang memang hidupnya itu di komunitas itu, ya di komunitas. Bahkan saudara kakaknya itu Muslim yang adanya non Muslim. Bagaimana Pak kalau tidak mengucapkan? Dan tentu pertimbangan-pertimbangan itu muncul gitu. Tetapi bagi saya begini, terlepas dari soal perbedaan pandangan, bagi saya adalah melihat urgensinya. Urgensi itu artinya sejauh mana sih kalau saya tidak mengucapkan itu efeknya dan perasaannya, kira-kira begitu. Baik. Bagi saudara-saudara kita yang memang betul berada di lingkungan yang seperti itu, atau mungkin satu rumah dengan saudaranya beda agama, karena di situ ada kebutuhan, ya silahkan saja. Tidak apa-apa Ustadz ya? Tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang tidak ada kebutuhan untuk mengucapkan itu, ya untuk apa juga begitu. Jadi bagi saya itu melihat urgensi. Baik. Urgensi itu artinya sejauh mana kepentingan kita untuk mengucapkan kalimat itu. Itu aja Mas Adi. Ini kalau kita bicara soal hukum pasti ada kontroversi, ada haram, ada halal gitu kan, dan seterusnya. Jadi saya menghindari itu, lihat urgensinya apa, gitu aja. Berarti artinya kalau dari tim Aswaja News Center menyatakan itu tadi bahwa tidak juga menyalahkan dan tidak juga membolehkan, begitu Ustaz? Iya, melihat urgensi. Oke. Jadi kalau mengenai ada kepentingan, monggo. Tapi kalau tidak ada kepentingan, ya enggak usah. Kira-kira begitulah Mas Adi. Moro-moro begitu Ustaz ya? Iya. Jadi tidak harus kemudian datang berbondong-bondong yang dari desa mengucapkan itu. Oh, mereka tidak punya kepentingan gitu. Bagi mereka yang punya kepentingan, ada saudara yang non-muslim, ada tetangga yang non-muslim, mungkin hidup di lingkungan minoritas yang non-muslim, mayoritas yang non-muslim gitu ya, dan seterusnya, ya dipersilahkan. Karena kalau kita bicara soal boleh dan tidak boleh itu pasti ada kontroversi, pasti ada pro dan kontra. Silakan saja kalau ada kepentingan gitu aja. Oke. Dulu ketika zaman sahabat juga apakah seperti itu Ustaz, ada konflik atau begitu atau argumen tentang pengucapan selamat kepada non muslimin Ustaz? Sayyidah Aisyah itu pernah didatangi oleh laki-laki yang non muslim lah, kira-kira begitu. Ustaz, ngapunten, ditahan dulu. Ya. Kita akan balik lagi selepas ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Uji Aswaja. Baik, terima kasih pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Uji Aswaja. Untuk Anda yang baru saja stay tune di TV 9, kami ucapkan selamat sore, selamat menjelang petang ya di acara Uji Aswaja bersama saya Adi Prastio. Kita memperbincangkan tentang memaknai tahun baru dengan semangat perbaikan bersama Ustadz Nur Kholis Majid dari tim Asnutur Jawa Timur. Ustadz, tadi sebelum jeda kita sempat sedikit menyimak pertanyaan yang jawaban dari Ustadz yang tentang pengucapan selamat itu tadi ketika di zaman Rasulullah. Monggo Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, ini hadisnya ya. Babu kaifa yuraddu ala ahli dhimma as-salam. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka.
Ya, kata Sayyidah Aisyah, ada sekelompok orang dari kalangan Yahudi itu datang kepada Rasulullah lalu mengucapkan assalamu alayka. Fafahimtu, aku paham bahasa itu, kata Sayyidah Aisyah. Fakultu, lalu aku jawab, alaikumussalam wal la'nah. Bagimu assam. Assam itu ternyata ulama mengatakan al-maut, yakni al-maut. Assamu yakni al-maut. Kematian. Wal la'nah dan laknat. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata begini, mahlan ya Aisyah. Santai wahai Aisyah, pelan wahai Aisyah, gitu kira-kira. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu senang dengan kasih sayang dalam segala hal. Fakultu, lalu aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, awalam tasma ma qalu. Apa kamu tidak mendengar mereka itu ngomong apa gitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qultu, aku sudah menjawab waalaikum. Dari sini Mas Hadi, kalimat waalaikum itu artinya ya sudah, kalau mereka menjawab assalamu alaika, kematian bagimu, waalaikum, bagimu juga. Kira-kira gitu. Tanpa harus mencaci maki gitu. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kemudian sebagian orang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu mencampur adukan agama dan itu tidak boleh. Gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan enggak apa-apa juga, wong itu unsur doa kok. Kita mendoakan mudah-mudahan mereka juga bahagia, mudah-mudahan mereka juga sama dengan kita, bisa menikmati indahnya dalam tanda kutip perayaan agama menurut mereka lah, kira-kira begitu ya, dan seterusnya. Maka sekali lagi saya menghindari perdebatan soal itu, saya mengatakan bahwa lihat urgensinya apa. Itu aja Mas Hadi. Berarti mana yang lebih besar ya Ustaz di urgensinya ketika kita mengucapkan itu, pengaruhnya apa begitu Ustaz? Pengaruhnya apa? Gitu. Okay. Dari para kiai-kiai sendiri Ustaz, ketika ada di momen ini adakah banyak pertanyaan yang masuk tentang ini Ustaz? Pastilah, pasti. Jadi pertanyaan itu akan selalu muncul. Ya, sama dengan ketika mau Ramadan itu kan, Pak, kita lebaran kapan? Dan kenapa ini berbeda? Pertanyaan itu selalu muncul begitu. Ini juga sama, momentum Natal selalu muncul. Gitu. Tapi yang jelas, saya meminta kepada masyarakat, kita tetap harus damai. Jangan sampai berbuat kerusuhan, jangan sampai berbuat onar, di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Meskipun momentum Natal ini bukan momentum kita sebagai seorang Muslim ya. Artinya bukan perayaan agama bagi kita, itu bagi mereka. Tetapi walaupun demikian tetap harus saling menghormati dan harus saling saling menjagalah. Maka saya ingin mengatakan barang siapa yang mengganggu ibadahnya saudara kita yang Nasrani yang mungkin kemarin di sini ya, yang kemarin sedang beribadah secara khidmat, maka berarti dia sudah mencederai persatuan dan kesatuan di antara kita ini. Karena kita ini adalah umat yang bersatu, mari kita jangan kemudian bikin onar, bikin persoalan di tengah-tengah saudara kita yang sedang beribadah itu. Oke. Baik, Ustadz, dari perbincangan kita mungkin ada kesimpulan serta himbauan Ustadz untuk seluruh para pemirsa TV 9 sekarang ini sedang nonton acara Hujah Aswajan, Ustadz. Baik, terima kasih Mas Adi. Pertama, saya berharap kepada aparat negara ya, sebagai lembaga penegak hukum, untuk terus kemudian memberikan edukasi dan melakukan antisipasi bagaimana perayaan tahun baru. Sekali lagi, perayaan tahun baru ya, walaupun saya lebih cocok dengan istilah mengisi liburan di tahun baru ini. Jangan sampai ada peristiwa-peristiwa yang menyimpang, dan jangan sampai ada peristiwa-peristiwa yang merugikan kepada pihak lain, apalagi tindakan kejahatan yang bersifat komunal, melakukan pengerusakan, kerusuhan, dan sebagainya. Nah, saya minta masyarakat, aparat harus selalu melakukan antisipasi, langkah-langkah antisipasi gitu. Yang kedua, bagi masyarakat, mari kita isi waktu liburan di tahun baru ini dengan berbagai agenda yang bermanfaat dan membawa kemaslahatan untuk diri kita maupun orang lain. Sambunglah silaturahim, kumpullah dengan sanak saudara, barangkali kalau memang mau berjalan-jalan gitu ya, dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita tetap harus menjaga kesehatan. Karena bagaimanapun ini masih endemi ya, bukan pandemi, masih endemi. Maksudnya bagaimana itu Ustaz? Masih endemi. Ya, Covid masih ada. Kalau kita merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh pemerintah itu artinya bahwa kita juga harus tetap waspada. Kira-kira gitu Mas Adi. Alhamdulillah, semoga nanti ketika pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja, ketika mengisi kekosongannya untuk menjelang tahun 2023 bisa istiqomah mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan berimbas juga kepada
lingkungannya yang baik-baik begitu Ustadz nggih. Iya. Dan juga saya berdoa kepada Ustadz juga serta teman-teman Aswaja Indo Center Jawa Timur, semoga semua rencananya yang akan dilaksanakan di tahun 2023 nanti bisa berjalan dengan lancar. Nggih. Pemirsa juga begitu. Terima kasih selama setahun ini kebersamaan Anda bersama kami teman-teman Huja Aswaja sudah mengikuti ngaji bareng mulai dari pukul 16.30 sampai dengan selesai. Saya selaku pengantar acaranya dan juga narasumber-narasumber yang lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga di tahun depan, tahun 2023 yang akan segera kita masuki bersama-sama, kita senantiasa diberikan oleh Allah kesuksesan, panjang umur, dan pastinya rezekinya melimpah. Amin Allahumma amin. Ada yang mau ditambahkan lagi Ustadz mungkin barangkali? Saya kira cukup. Terima kasih Ustadz sudah bergabung di Hujas Wajah pada sore hari ini. Semoga senantiasa sehat selalu Ustadz. Amin. Sekali lagi pemirsa terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tahun depan.